Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anissa Fauzia Nur Salam dari Universitas 11 Maret, Program Studi Pendidikan Sejarah. Nah, di sini aku bersama temanku ingin menyampaikan materi mengenai Perang Aceh. Sebelum menginjak ke pembahasan, aku akan memperkenalkan kelompokku terlebih dahulu. Yang pertama, aku sendiri Anissa Fauzia Nur Salam, NIM 08 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret, dan ada satu temanku Adriana Lir Aspuri, NIM 01 dari Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret. Nah, di sini kami membagi pembahasan menjadi 3, yakni ada latar belakang terjadinya Perang Aceh, kemudian ada berjalannya Perang Aceh 1-4, dan yang terakhir ada dampak dari Perang Aceh. Latar belakang yang pertama adalah Aceh merupakan wilayah yang strategis. Pada awal abad ke-19, Pulau Sumatera ini memang menjadi wilayah yang sangat strategis. Wilayah ini merupakan tempat singgah pelayaran dan perdagangan internasional. Berabad-abad sebelumnya, Kerajaan Sriwijaya tumbuh dan berkembang menjadi wilayah Nusantara dari wilayah ini. Maka ketika Kesultanan Aceh berjaya, kerajaan ini sudah menjadi penguasa wilayah di Sumatera dan sekitarnya. Oleh karena itu, bangsa-bangsa dunia, terutama Belanda, ingin meluaskan kekuasaannya sampai ke Kesultanan Aceh. Namun sayangnya semua rakyat dan pihak Kesultanan Aceh tidak mau menerimanya. Ini yang menjadi salah satu sebab Perang Aceh digencarkan oleh Kesultanan Aceh. Latar belakang yang kedua adalah wilayah Sumatera lain yang menjadi wilayah Belanda. Selain Aceh merupakan wilayah yang sangat strategis, pada masa itu hampir seluruh Sumatera telah dikuasai oleh Belanda. Nah, wilayah mana saja yang dikuasai oleh Belanda? Setelah Perang Patri berakhir pada tahun 1830-an, Belanda berhasil menguasai daerah Sibolga dan Tapanuli. Terakhir, Sultan Ismail juga menyerahkan wilayah Deli, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda. Padahal wilayah tersebut sejak Sultan Iskandar Muda itu berkuasa, itu sudah menjadi wilayah kekuasaan Aceh. Dengan demikian, Kesultanan Aceh menganggap bahwa Belanda telah melanggar Traktat London yang mengatur batas wilayah kedua negara di Asia Tenggara tersebut dengan garis lintang Singapura. Setiap kapal Belanda yang melewati perairan Aceh ditenggelamkan oleh Kesultanan. Diserahkan wilayah terdekat Aceh kepada Belanda oleh Sultan Ismail, menjadikan Belanda terus menyerang Kesultanan Aceh yang wilayahnya sudah terdesak oleh Belanda. Kemudian yang ketiga adalah dibukanya Terusan Suez. Pada tahun 1869, Terusan Suez yang menghubungkan antara dua benua Asia dan Afrika resmi dibuka oleh negara Mesir. Pembukaan jembatan penghubung antara Asia dan Afrika ini membuat perdagangan dan pelayaran di dunia semakin ramai, termasuk Pulau Sumatera, khususnya Aceh, menjadi gerbang pembuka menuju Selat Malaka dan Terusan Suez. Aceh menjadi salah satu wilayah di Sumatera yang belum dikuasai secara penuh oleh Belanda. Tentu saja dengan pembukaan Terusan Suez ini, posisi Aceh menjadi semakin strategis. Keinginan Belanda bertambah besar dan keinginan untuk menjadikan Belanda sebagai tanah jajahan pun juga semakin besar. Hal ini yang menjadikan faktor dimulainya Perang Aceh. Kemudian latar belakang yang keempat adalah Aceh menolak campur tangan Belanda. Masuk dan campur tangan Belanda ke wilayah Kesultanan Aceh akan membawa budaya yang tidak sesuai dengan adat dan kebudayaan yang telah diterapkan di Kesultanan Aceh, seperti menutup aurat yang tidak sempurna, minum arak, dan berjudi. Hal-hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di wilayah Aceh. Maka dari itu, Aceh menolak campur tangan Belanda dalam kesultanan dan masyarakatnya. Bagi mereka, campur tangan Belanda itu tidak akan membantu menyelesaikan masalah apapun. Mungkin akan memperkeruh karena berbeda pandangan dan adat yang ada di Kesultanan Aceh.
Kemudian, latar belakang yang kelima adalah adanya Traktat Sumatera. Pada tanggal 17 Maret 1824, Inggris mengumumkan Traktat Sumatera. Traktat yang ditandatangani oleh Inggris dan Belanda ini berisi sebuah pengumuman yang menyatakan bahwa Inggris yang saat itu sudah menguasai wilayah Kesultanan Aceh akan mengizinkan Belanda untuk yang menginginkan perluasan sampai ke Sumatera bagian barat atau Aceh. Belanda pada masa itu memang sudah menguasai hampir seluruh bagian Indonesia setelah sekitar 200 tahun. Dengan adanya Traktat Sumatera ini, bangsa Belanda beranggapan bahwa mereka akan bebas bergerak di Kesultanan Aceh. Namun, kedatangan dan campur tangan Belanda di Aceh ini ditolak mentah-mentah. Masyarakat Aceh tidak mudah diadu domba. Bahkan masyarakat sudah belajar banyak dari masuknya Belanda ke wilayah lain. Latar belakang Perang Aceh yang terakhir adalah hubungan diplomatik Aceh dengan Amerika, Turki, dan Italia. Ketika Traktat Sumatera diumumkan, Aceh langsung mengadakan persiapan. Awalnya, Sultan meminta bantuan kepada Turki, Italia, dan Amerika Serikat. Namun, dengan gerakan tersebut diketahui oleh Belanda. Karena Belanda merasa khawatir, kemudian Belanda menanyakan hal itu kepada Sultan Mahmud Syah. Namun, Sultan Mahmud Syah menolak memberi keterangan. Belanda langsung mengambil tindakan. Di bawah pimpinan Jenderal Kohler langsung mengultimatum bahwa perang akan segera dilaksanakan. Agresi militer Belanda yang pertama dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 1873. Namun pasukan Belanda tidak langsung melakukan serangan karena masih mengumpulkan pasukannya. Sementara itu, di Aceh juga bersiap-siap menghadapi perang yang sudah sangat dekat. Kemudian pada 6 April 1873, Jenderal Kohler memimpin pasukan Belanda yang berlabuh ke pantai Ceureumen, Aceh Barat. Sementara itu, pasukan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah dan Panglima Kolim segera menggempur pertahanan Belanda dengan cara menembakkan meriam ke arah tentara Belanda. Akibat serangan dari Kesultanan Aceh tersebut, tentara Belanda yang dikenal jago dalam menaklukkan tentara lokal malah lari kocar-kacir dan memutuskan untuk mundur dari Kesultanan Aceh. Kali ini Aceh berhasil mempertahankan kedaulatannya dari serangan Belanda yang pertama. Kemudian Belanda yang tidak terima mulai mempersiapkan pasukannya untuk kembali menyerang Kesultanan Aceh. Kali ini Belanda dipimpin oleh Letnan Jenderal Van Swieten. Dalam invasi ini, Belanda berhasil membakar Masjid Raya Aceh, yaitu Masjid Baitul Rahman, dan menduduki Keraton Sultan. Kependudukan Keraton Sultan oleh Belanda ini karena seluruh pejuang Aceh sudah meninggalkan keraton untuk melakukan perang gerilya. Perang ini dilakukan karena Aceh sadar bahwa kekuatan mereka tidak sekuat tentara Belanda. Jatuhnya Masjid Baitul Rahman dan kependudukan Keraton Sultan menjadikan Belanda ini menjadi merasa jika Kesultanan Aceh ini sudah ditaklukkan. Kemudian Belanda segera membuat ultimatum jika wilayah Aceh ini segera akan ditaklukkan. Hal tersebut didengar oleh prajurit Aceh yang bernama Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah. Kemudian bersama prajuritnya yang terdiri dari ulama, rakyat biasa, uli balang, ini menyusun strategi dalam menghadapi perang selanjutnya. Kemudian pada tahun 1884, faktor agama menjadi salah satu alasan besar dalam memerangi Belanda. Aceh sebagai basis agama Islam yang kuat tidak akan pernah mengakui Belanda sebagai pemimpin karena sudah beda agama dan beda budaya. Hal itulah yang menjadi faktor adanya perang suci yang disebut dengan Perang Sabil.
teman-teman, perkenalkan aku Wadri. Di sini aku bakal ngelanjutin pembahasan mengenai proses berlangsungnya Perang Aceh yang ketiga dan yang keempat. Oke, langsung saja kita mulai ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang Perang Aceh yang ketiga yang terjadi pada tahun 1881 sampai 1896. Jadi teman-teman, dalam Perang Aceh ketiga ini, semangat jihad itu sangat digelorakan oleh para ulama untuk dijadikan sebagai landasan utama dalam memerangi dominasi penjajah Belanda yang saat itu sedang gencar-gencarnya dalam menguasai wilayah Aceh. Lalu kira-kira siapa aja sih tokoh-tokoh dari Aceh yang terlibat atau berperan aktif dalam Perang Aceh ketiga ini? Ini dalam slide dapat terlihat ya teman-teman. Dari yang paling kiri itu dapat terlihat Teku Umar, kemudian di sebelahnya lagi ada Panglima Polem, dan yang sebelahnya lagi itu ada Teku Cikditiro. Nah, kemudian berdasarkan pendapat dari pemerintah Belanda, waktu itu tuh peran dari ulama sangat-sangat kuat sekali teman-teman. Jadi nggak mengherankan apabila banyak sekali masyarakat Aceh dari berbagai kalangan itu ikut serta atau berperan aktif dalam melaksanakan perang Sabil melawan bangsa Belanda, bangsa yang dianggap sebagai bangsa kafir. Nah, karena merasa kewalahan dengan sikap para gerilyawan Aceh yang semakin banyak itu, makanya jenderal yang sedang berkuasa saat itu, Jenderal Van Heerts, dia mengutus seorang ahli bahasa Arab sekaligus ahli dalam urusan adat pemerintah kolonial bernama Christian Snoek Horgrogne, mengutus untuk menuju ke Aceh untuk menyelidiki atau memata-matai kira-kira apa sih yang jadi rahasia masyarakat Aceh kok bisa sekuat itu dalam melawan Belanda. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Christian Snoek Horgrogne dalam menjalankan misi di Aceh, dia menggunakan nama samaran sebagai Haji Abdul Ghaffar. Selama menetap di sana, dalam bukunya yang berjudul The Aceher, dia menyimpulkan bahwa Belanda enggak akan menang apabila peran ulama masih kuat di Aceh. Oleh sebab itu, Horgrogne menyarankan 4 strategi berikut ini. Kembali lagi dengan tokoh Teku Umar. Dalam perjuangannya, Teku Umar menggunakan taktik kerjasama bersama dengan Belanda. Setelah menyerahkan diri dan mendapatkan kepercayaan dari Belanda, Teku Umar kemudian kembali lagi kepada gerilyawan Aceh untuk memihak Aceh dengan cara memboyong 25.000 butir peluru, 800 butir senjata, 500 kg amunisi, dan uang sebesar $18.000 yang berasal dari Belanda. Hal itu kemudian menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak Belanda. Oke, selanjutnya adalah Perang Aceh keempat yang terjadi pada 1896 sampai 1910. Meskipun Teku Umar telah gugur, perlawanan tetap dilanjutkan oleh Zutnyadin dan Pocut Baren. Di samping itu, perlawanan juga bersifat sporadis karena sudah tidak ada lagi komando dari pemerintah pusat Aceh. Perang Aceh berakhir setelah ditandatanganinya traktat pendek oleh Sultan Alauddin Muhammad Syah bersama dengan Jenderal Van Heerts pada 10 Februari 1903 yang menuntut adanya 2 poin yang terlampir dalam slide tersebut. Sebagai perang terlama, tentu Perang Aceh menimbulkan banyak sekali kerugian, entah itu biaya maupun korban jiwa. Selain itu, dengan adanya Perang Aceh, maka dapat membuktikan bahwa sebenarnya Nusantara itu tidak benar-benar dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Nah, itulah sedikit video pembelajaran